Sekarang saatnya kita masuk ke tema kita. Agama, terus apa yang bisa dilakukan oleh agama? Yo, sebelum spesifik ke pandangan perannya agama untuk kesehatan mental, kita urai lagi ya pikiran-pikiran para filosof. Sejauh mana sih agama menurut para filosof itu? Yang sebelah kiri positif, yang sebelah kanan negatif. Jadi dalam filsafat itu ya ada yang anti Tuhan, ada yang anti agama, ada yang pro Tuhan, pro agama. Jadi pikirannya macam-macam. Coba kita lihat misalnya, menurut para filosof yang teistik, menerima Tuhan dan agama. Apa sih perannya agama? Kata Thomas Aquinas, agama itu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran. Pikiran kita terbatas. Agama membantu kita memperdalamnya. Ada banyak hal yang kita tidak nyampe tapi dibantu oleh agama. Termasuk mungkin tentang diri kita, hakikatnya, kedalamannya, dan lain sebagainya. Maka jangan disepelekan informasi-informasi agama, termasuk tentang jiwa kita, diri kita. Kita akan sering belajar ini. Jiwa manusia, cirinya, kategorinya, dan lain sebagainya. Ini versinya Thomas Aquinas, Santo. Yang kedua, Immanuel Kant. Kalau Immanuel Kant, agama itu bagian dari jalan kita untuk menegakkan moral. Adanya agama dan kepercayaan pada Tuhan membuat orang termotivasi untuk menetapi hukum-hukum moral. Jadi Immanuel Kant terkenal punya argumen moral untuk membuktikan Tuhan. Sederhananya begini. Jadi manusia itu kan wajib, kata Immanuel Kant, harus mematuhi hukum-hukum moral. Yang itu sudah ada dalam dirinya, makanya disebut deontologis. Kita harus jujur, kita harus tidak berkhianat, kita harus, sebenarnya sudah ada dorongan dalam diri kita. Cuma manusia itu kurang terdorong untuk melakukan moral kalau tanpa dukungan agama dan Tuhan. Kenapa begitu? Ilustrasi sederhananya begini. Kan banyak orang melakukan aktivitas moral yang luar biasa, banyak juga yang melawan hukum moral. Ada orang baik, ada orang jahat. Nah, sementara kalau kita lihat dalam hidupnya, kadang orang baik ini susah terus hidupnya. Sementara orang jahat kok seneng terus, menang terus. Sampai mati begitu. Lah terus apa gunanya melakukan aktivitas moral kalau sudah capek-capek mematuhi hukum moral sampai mati susah. Yang ini melanggar hukum moral terus sampai mati senang. Nah, maka terus kesimpulannya apa? Pasti hidup itu tidak selesai di dunia ini saja. Pasti ada hidup sesudah mati. Yang di sana orang baik dapat balasan baik, yang buruk dapat balasan buruk. Nah, siapa panitianya mungkin ya di akhirat nanti yang menyelenggarakan hukum bagi yang baik dan balasan bagi yang buruk? Tentu saja Tuhan. Tidak mungkin manusia. Manusia yang dihisab kok. Yang menghisab Tuhan. Jadi Tuhan pasti ada dalam rangka moral. Nah, itu gunanya agama, menjamin moralitas. Kalau mengandalkan pikirannya manusia, mengandalkan manusianya sendiri, hatinya manusia, kadang ya belok-belok, tidak karu-karuan. Tapi yang bisa menjamin itu agama dan Tuhan. Ini Immanuel Kant.
Ada lagi Arthur Schopenhauer yang dulu pernah kita bahas dengan pesimismenya. Agama bagi dia salah satu jalan mengatasi ketidakpuasan hidup dan penderitaan. Jadi dengan adanya agama, rasa sakit itu tidak terlalu sakit. Kekecewaan tidak terlalu mengecewakan. Segagal apapun kita, begitu kita sadar, ada Tuhan kok. Itu kita akan mendapatkan sandaran yang sangat kuat. Dulu pernah kita bahas ini. Yang keempat, ini juga pernah kita bahas, Durkheim. Kalau ini manfaat sosialnya. Agama itu memperkuat kesadaran kolektif. Agama menguatkan ikatan kita secara sosial. Karena saya tahu kita sama agamanya, kan terus tambah terikat, tambah ada ikatan di antara kita. Maka kata Durkheim, agama itu memperkuat kesadaran kolektif. Itu yang positif. Nanti ada yang negatif tentang agama. Kalau tadi Pak perannya agama apa? Itu kalau bagi yang kanan ini tidak ada, malah ngaco. Misalnya, kalau bagi Nietzsche, agama itu menanamkan mentalitas budak. Orang jadi kehilangan kebebasan, kehilangan kreativitasnya. Orang diminta patuh saja, ikut saja perintahnya agama. Nah, ini Nietzsche yang punya semboyan terkenal sekali, Tuhan sudah mati. Nanti ada Karl Marx, dia bilang agama itu candu. Karena dia melihat gara-gara agama, itu versi dia ya, orang yang tertindas tidak mau bangkit. Dia merasa, ya sudah ini takdirku tertindas ini. Allah sudah menetapkan begini misalnya. Terus, ya sudah kita terima takdirnya Allah. Kita ridho dengan apapun keputusannya Allah. Akhirnya ditindas, tidak mau bangkit berjuang. Makanya dia menyebutnya semacam candu. Orang kecanduan itu kan dia tidak sadar situasi realnya yang tertindas. Ini versinya Karl Marx. Nanti ada lagi versinya Russell. Kalau versinya Russell, Allah membahas agama itu tidak ada ujungnya. Wong metafisik, tidak bisa dibuktikan. Mending agnostik saja. Saya beberapa kali membaca online itu ada perdebatan tentang agnostisisme. Ya orang seperti Russell ini bilang bahwa ada benar atau tidak, akal kita tidak nyampe. Ya sudah, kalau akal kita tidak nyampe, ya kita menghindar saja, agnostik saja. Baik, jadi ini peran agama. Kalau para filosof ada pro, ada yang kontra. Ya tentu saja kita yang beragama, kita yang teis, lebih prefer ke yang pro.